Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kompas Petang. Saudara, kita masih membahas soal penyelidikan yang dilakukan oleh polisi terkait dengan bagaimana mengungkap dan juga mengejar identitas atau pelaku 3 buronan ini dalam kasus Vina. Saya ke Pak Beni. Pak Beni, ini kan kalau kita lihat ya, Polda Jawa Barat ini memang sudah merilis begitu 3 pelaku yang sampai saat ini masih buron setelah 8 tahun. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bukti fotonya, foto-foto para pelaku ini. Karena ini kan jadi atensi publik juga. Warga juga memberikan perhatian penuh terhadap kasus Vina ini. Justru malah menyulitkan dong kalau memang tidak ada fotonya, Pak Beni. Ya, jadi satu DPO yang diedarkan ke publik itu memang idealnya atau setidaknya ya, itu ada identitas lengkap dari buronan tersebut. Satu, fotonya, karena dengan foto itu lebih mudah orang mengidentifikasi. Kita tahu seperti dulu contohnya ada salah satu program TV Wanted, itu dengan diekspos di acara itu kemudian banyak yang terungkap karena fotonya diedarkan lewat media itu. Nah, kalau dari hasil penyidikan di lapangan belum diperoleh foto, hanya minim, hanya sebutan nama, alias, panggilan dan sebagainya. Ciri-ciri berdasarkan kalimat. Jadi sulit. Iya, karena yang diperoleh sebatas itu saat ini. Nah, ini tentunya nanti akan didalami kembali oleh Pak Dir dan jajarannya untuk nanti bisa sampai dengan mengidentifikasi siapa sesungguhnya 3 orang ini. Kita perlu menunggu dulu lah, karena ini sedang berproses. Tentu kita menunggu betul begitu foto-foto dirilis oleh Polda Jawa Barat terkait dengan foto-foto buronan ini. Saya ke Prof. Adrianus. Prof. Adrianus, ini kan kalau kita lihat bagaimana kemudian polisi bisa mencari paling tidak keberadaan dari 3 buronan ini. Kalau kita lihat kan sebelumnya para terpidana ini kan ditangkap begitu dengan barang bukti handphone atau telepon seluler yang kemudian disita oleh polisi. Bagaimana ini bisa terungkap begitu? Paling tidak harus ada foto lah supaya kita juga masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi karena memang atensi ini sangat besar untuk kasus Vina ini. Ya, saya tidak bisa menjawab secara langsung, namun hanya ingin mengemphasize bahwa inilah pentingnya bukti saksi gitu ya, di mana seiring dengan waktu kemudian bukti dan saksi itu lalu kemudian menjadi usang, menjadi hilang, atau bahkan kemudian tidak lagi jadi relevan. Sebagai contoh misalnya foto, kalaupun ada foto yang diambil 8 tahun lalu, maka bisa dibayangkan pada hari ini tentu sudah makin tua orangnya ya, sehingga kemudian lalu sudah susah untuk dijadikan sebagai satu patokan. Nah, maka memang menjadi timely dan vital bagi kepolisian untuk melakukan satu kegiatan lidik-sidik secara cepat-cepatnya, sehingga kemudian lalu kita terbantu dalam rangka alat bukti tersebut. Nah, maka ketika kemudian lalu sudah seperti ini, tentu kita sudah harus berpikir bahwa ingatan sudah terdistorsi, memori sudah aus ya, dan bahkan sudah tidak ingat lagi. Maka tentu bisa dibayangkan kegiatan pendalaman oleh Kepolisian Polda Jabar itu saya kira akan susah sekali. Jadi kalau tadi dikatakan oleh Pak Beni sedang dilakukan pendalaman, maka ya apa yang bisa dilakukan lagi? Saya hanya berpikir bahwa yang akan digali oleh kepolisian adalah yang namanya mind map atau peta mental. Bahwa seseorang itu pasti memiliki peta mental dalam rangka dengan di rumah siapa dia merasa familiar, orang-orang siapa dia merasa familiar, lokasi-lokasi mana yang mungkin sering didatangi oleh korban, oleh pelaku begitu ya. Dengan kata lain kita bicara mengenai kedekatan orang dengan lokasi-lokasi tertentu. Nah, tapi juga sekali lagi dalam konteks 8 tahun itu tentu saja banyak hal yang sudah berubah. Jadi saya bisa bayangkan kesulitan kepolisian dalam rangka merefresh segalanya. Begitu. Oke, kita akan menunggu bagaimana langkah polisi dalam hal soal foto-foto tadi yang kemudian harus bisa segera dirilis, pastinya kita berharap ya. Kemudian begini, Prof. Adrianus, pelaku atau terpidana, kita menyebutnya terpidana yang 8 orang ini katanya enggan untuk mengungkap identitas asli 3 buronan. Ini kalau dari kacamata Anda, mengapa ada ketakutan ini? Ya, saya bisa bayangkan bahwa itu akan diperkirakan akan menginkriminasi dirinya, akan memberatkan dirinya kembali kan. Jadi tentu saja sebagai seorang yang terpidana
ya memang dia sudah inkrah ya, tetapi juga di pihak lain dia khawatir kalau kemudian dia memberikan keterangan kepada kepolisian, maka lalu kemudian kepolisian bisa membuka kembali, dia lalu jadi saksi kembali, dan tentu dengan kacamata awamnya dia khawatir akan kemudian lalu menambah masa pidananya. Jadi saya kira saya bisa memahami kalau kemudian seorang yang berada dalam status terpidana, warga binaan, akan hati-hati betul dalam rangka bicara soal kawannya yang masih kabur di luar sana, begitu. Pak Beni, ini bagaimana nih kalau misalkan kita lihat ternyata terpidana yang lain begitu ya, 8 yang sudah divonis ini ada apa ya, bisa dikatakan enggan lah mengungkapkan sebenarnya identitas asli, bahkan memberikan apa ya informasi soal tiga pelaku ini. Apa yang kemudian harus dilakukan oleh polisi? Ya, saya ingin kembali kepada masalah foto tadi ya. Ketika saya sebagai penyidik, saya beberapa kali itu membuat sketsa wajah dari keterangan saksi atau pelaku yang lain. Pertanyaan saya, apakah dulu dilakukan? Dari keterangan para pelaku yang lain, sudahkah dilakukan sketsa wajah? Saya pernah ketika menangani kasus pembunuhan Sari Dewi di Hotel Sahid, malah pematung yang membantu saya untuk merekonstruksi wajah dari pelaku itu. Nah ini kalau tidak dibuat berarti temuan salah satu kelemahan ketika pada saat penanganan di awal tadi. Karena informasinya kan pada mabuk semua ini geng motor. Oke, dalam kondisi tidak sadar kita nggak bisa gali informasinya. Tapi setelah sadar tentunya kan bisa menjelaskan karena mereka tentunya berinteraksi sebelum mabuk. Sebelum mereka minum minuman keras. Nah inilah kelemahan-kelemahan yang saya sampaikan tadi di awal penanganan itu sangat menentukan. Kalau ada lubang-lubang atau ada hal-hal yang tidak ditangani dengan baik, ini menjadi kelemahan dalam mengungkap satu kasus. Saya ke Prof. Adrianus. Prof. Adrianus, ini kan kalau kita lihat ya 8 tahun begitu, bukan waktu yang sebentar pastinya. Prof. Adrianus, apakah kemudian 3 pelaku yang masih buron ini punya background yang begitu kuat, bahkan sampai terpidana yang sudah divonis saja enggan untuk mengungkap sebenarnya identitas pelaku? Jadi kalau saya bayangkan bahwa 8 orang yang tertangkap itu ketika dalam rangka melarikan diri, itu akan mengandalkan pada mental map-nya, mind map-nya. Jadi dia lari ke rumahnya, lari ke rumah tetangganya, atau lari ke rumah saudaranya, sesuatu yang familiar. Ya, dan itu yang kemudian dibaca oleh kepolisian dan dengan mudah ditangkap. Nah, 3 orang ini kelihatannya dia mungkin dibantu atau mungkin juga didukung oleh siapa gitu, sehingga kemudian lalu bisa pergi ke tempat-tempat yang di luar mind map itu, hal mana kemudian menyulitkan kepolisian dalam rangka mencari keberadaan mereka. Dan mungkin terus bertahan sehingga kemudian lalu tetap tidak bisa ditemukan. Namun demikian saya meyakini bahwa itu bisa terjadi lebih juga karena konteks kepolisiannya yang tadi sudah terdesak oleh kasus keseharian yang muncul ya, sehingga kemudian perhatian mereka terdistract dan lalu lupa dengan hutang mereka yang sudah menumpuk. Jangan juga lupa bahwa konteks operasional di kepolisian di mana perpindahan seorang anggota polisi itu tidak kemudian lalu mengindahkan pada PR yang sedang mereka tangani, itu juga menjadikan begitu kemudian sprint diterima, TR diterima, maka lalu lupa itu dengan PR tersebut, dengan PR yang masih ada. Jadi saya juga lewat kasus ini mengharapkan agar semua orang yang akan pindah itu harus segera menyelesaikan dulu pekerjaannya sebelum pindah ke tempat yang baru, begitu. Baik, terima kasih Kriminolog Universitas Indonesia Profesor Adrianus Meliala dan juga Ketua Harian dari Kompolnas Pak Beni Mamoto. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami dalam Kompas Petang, Saudara. Terima kasih. Saudara, informasi penting dan juga menarik lainnya di Kompas Petang akan disampaikan oleh rekan saya, Cynthia Rompas. Silahkan, Cynthia. Ya, terima kasih Adisti. Saudara, Menko Luhut Panjaitan menjelaskan maksud pesan jangan bawa toksik yang disampaikan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Badan Legislasi DPR menyetujui RUU Perubahan Undang-Undang Kementerian Negara menjadi RUU Usul Inisiatif DPR.
Revisi Undang-Undang Kementerian Negara jadi sorotan usai mencuatnya isu Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menambah jumlah kementerian. Kita bahas usai jeda di Kompas Petang.